channel Supripedia. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik tentunya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu topik mengenai alergi susu sapi pada bayi dan balita yang sering terjadi sehari-hari. Pada kesempatan ini juga kita akan membahas mengenai cara mendeteksi dan tentunya kita akan melakukan penanganan kasusnya. Untuk mengetahui caranya, tetaplah berada di channel ini dan jangan lupa subscribe untuk keberlanjutan channel ini. Ibunda dan pemirsa sekalian, pada dasarnya alergi susu sapi adalah reaksi simpang atau reaksi lain dari protein susu sapi yang diperantarai oleh reaksi alergi. Jadi, saat bayi ibunda sekalian mengkonsumsi susu sapi, ada kalanya akan timbul reaksi yang lain. Alergi itu sendiri adalah kejadian hipersensitivitas yang diperankan oleh mekanisme imunologi, di mana mekanisme ini merupakan sistem pertahanan tubuh kita untuk melawan benda asing ataupun yang biasa disebut dengan antigen. Juga untuk melawan virus dan bakteri yang masuk ke tubuh kita yang bisa menimbulkan penyakit. Di dalam tubuh kita, sistem imun itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu sistem imun yang non-spesifik dan sistem imun yang spesifik. Perbedaan keduanya adalah dalam hal sistem memori terhadap antigen yang masuk. Yang perlu kita ketahui bahwa pada alergi susu sapi, reaksi alergi ini terjadi ada yang tipe cepat yang diperantarai oleh imunoglobulin E dengan gejala yang terjadi di saluran cerna, kemudian terjadi di kulit dan saluran nafas. Selain itu, ada juga reaksi alergi yang lambat yang bukan diperantarai oleh imunoglobulin E. Gejalanya terjadi terutama pada saluran cerna, seperti muntah, mencret, dan sakit perut. Pada alergi susu sapi ini biasanya juga ada riwayat atopi, yaitu riwayat alergi yang diturunkan dari orang tua kepada anak dan saudara kandung. Alergi susu sapi ini juga kita ketahui dari gejala yang timbul setelah bayi dan balita kita mengkonsumsi susu sapi. Gejala yang timbul itu dapat berupa satu, gatal-gatal pada kulit, kemudian gatal-gatal dan bengkak pada bibir dan mukosa mulut. Kemudian gejala yang lain bisa berupa muntah atau diare, terutama pada bayi. Kemudian juga ada buang air besar berdarah. Selain itu juga bisa terjadi kolik infantil, yaitu sakit perut pada bayi, di mana bayi ini kadang rewel sepanjang malam tanpa sebab yang jelas. Gejala lain bisa terjadi konstipasi atau bayi itu menjadi susah buang air besar dalam beberapa hari lamanya. Selain itu bisa timbul reaksi kemerahan atau ruam pada kulit kita yang disebut dengan urtikaria atau biduran. Kemudian gejala yang lain bisa timbul anemi atau kita menjadi pucat. Selain itu juga bisa timbul rinitis kronis atau batuk kronis, yang hal ini juga berlangsung lama. Diagnosis alergi susu sapi ini memerlukan pemeriksaan penunjang karena alergi susu sapi ini sering memiliki ketidaksesuaian antara gejala yang dikeluhkan dengan bukti klinis yang ada. Jadi untuk itu kita memerlukan beberapa pemeriksaan antara lain. Yang pertama, kita melakukan uji eliminasi, yaitu kita coba menghentikan pemberian susu sapi dan semua produk susu sapi. Kemudian kita lihat efeknya, apakah gejala alergi tersebut timbul atau tidak. Kemudian kita melakukan tes yang disebut dengan uji provokasi, yaitu kita memberikan lagi susu sapi tersebut kepada bayi dan balita.
Kemudian kita lihat efeknya. Apakah gejala alergi itu timbul kembali atau tidak. Yang kedua, kita bisa melakukan tes alergi yang kita biasa sebut dengan skin prick test atau tes cukit kulit. Jadi pada tes ini kita menguji bahan-bahan apa sajakah yang dapat menimbulkan alergi. Jadi di kulit kita nanti dites dari bahan-bahan tersebut dengan menggunakan alat yang khusus dan bahan yang khusus. Kemudian kita lihat hasilnya. Selain itu juga ada tes alergi yang lain dengan melakukan pengukuran kadar imunoglobulin E di laboratorium. Sedangkan pemeriksaan laboratorium yang lain tidak memberikan nilai diagnostik, tetapi dapat menunjang diagnosis klinis. Misalnya pada anemia itu kan terjadi karena perdarahan saluran cerna mengakibatkan pucat. Terus bagaimanakah tata laksana alergi susu sapi ini? Jadi prinsip utama tata laksana alergi susu sapi adalah menghindari susu sapi dan makanan yang mengandung susu sapi sambil mempertahankan diet bergizi yang seimbang pada bayi dan ibu yang menyusui. Pada bayi yang mendapat ASI eksklusif, ibu perlu mendapat penjelasan tentang makanan apa saja yang mengandung susu sapi yang harus dihindari oleh ibu. Sedangkan pada bayi yang mendapat susu formula harus menggunakan susu pengganti dengan susu yang terhidrolisis sempurna atau susu ekstensif hidrolisat yang tersedia di pasaran dengan berbagai merek. Susu berbahan kedelai juga dapat digunakan pada bayi yang di atas usia 6 bulan atau yang terkendala pengadaan susu ekstensif hidrolisat. Kejadian alergi susu sapi ini dapat bersifat ringan, sedang, ataupun berat. Pada kejadian yang berat, tentu perlu mendapat perawatan khusus di rumah sakit. Indikasi rawat rumah sakit pada bayi yang alergi susu sapi ini antara lain yang pertama, terjadi shock anafilaktik, yaitu kejadian gawat darurat yang mengancam nyawa karena terjadinya shock yang ditandai dengan adanya gangguan pernapasan atau gangguan peredaran darah berupa tangan kaki dingin. Kemudian gejala lain yang perlu mendapatkan perawatan adalah terjadinya dehidrasi berat pada bayi dan balita. Hal ini disebabkan oleh karena terjadinya mencret atau muntah yang berkepanjangan. Hal lain yang memerlukan perawatan di rumah sakit adalah terjadinya gizi buruk, di mana berat badan bayi tidak naik secara signifikan, di mana bayi atau balita itu tersebut tampak sangat kurus, tidak sesuai dengan seusianya. Kemudian gejala lain yang perlu mendapatkan perawatan di rumah sakit yaitu terjadi anemia atau kadar hemoglobin yang rendah. Jika terdapat gejala-gejala tersebut di atas, maka segeralah bawa anak ibunda sekalian ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan selanjutnya. Jadi demikianlah pembahasan topik alergi susu sapi kali ini, kiranya bermanfaat bagi kita semua. Dan demi kelanjutan program ini, jangan lupa subscribe channel ini. Sekian dan terima kasih. Salam sehat.